Sebuah simbol pertahanan dan aksi bunuh diri, salah satu resimen dari sebuah gudang di Shanghai yang dibom, adalah subjek dari epik perang yang mendebarkan ini. Rilis domestik dari epik perang China yang menggelegar ini ditunda tahun lalu, karena apa yang oleh Variety digambarkan sebagai alasan politik misterius. Diperkirakan film ini tidak menyenangkan pihak akademisi Partai Komunis, dengan menggambarkan perwira militer Kuomintang saingannya selama Perang Tiongkok-Jepang 1937 secara terlalu positif. Namun bagi orang luar, The 800 tampak seperti teladan patriotisme yang memukau dalam deskripsinya tentang tentara Cina yang heroik yang mempertahankan gudang Sihang dalam pertempuran Shanghai. Seperti Dunkirknya Inggris, insiden di sini dipandang sebagai kekalahan terhormat, momen untuk membangkitkan kebanggaan nasional. Setelah menahan Jepang selama lebih dari 3 bulan dan menderita kerugian besar, tentara Tiongkok terpaksa mundur karena bahaya dikepung. Letnan Kolonel Shi Jianyuan dari Resimen ke-524 dari Divisi 88 Angkatan Darat Revolusioner Nasional memimpin 452 perwira muda dan tentara untuk mempertahankan gudang Sihang melawan musuh. Musuh ini adalah divisi Kekaisaran Jepang ketiga yang terdiri dari sekitar 20.000 tentara. Mereka harus berhadapan dengan aksi bunuh diri yang heroik terakhir di bawah perintah tokoh dari nasionalis Cina Chiang Kai-shek. Keputusan itu dibuat untuk memberikan dukungan moral kepada rakyat Cina setelah kekalahan Beijing dan Shanghai dan membantu memacu dukungan dari sekutu. Pihak yang sepenuhnya menyaksikan pertempuran tepat di seberang sungai Suzhou. Tokoh protagonis yang paling dekat dengan film ini adalah Xiao Hubei yang berusia 13 tahun, diperankan oleh pendatang baru Zhang Zunyi, dan saudaranya Duan Wu yang diperankan oleh Oh Hang. Lalu ada Lao Ti yang pengecut, saudara laki-laki Jiang Wen yang diperankan oleh Jiang Wu, dan sahabatnya Yang Wei yang diperankan oleh Wang Xiangmin, dan Komandan Shi Jinyuan yang diperankan aktor politisi Hu Chun, dan Lao Hulu yang diperankan oleh Wang Zizong. Jika laki-laki dan semalusin perempuan, tidak ada yang punya dialog penting. Mereka adalah sekta fungsional yang dirancang untuk menandai momen-momen penting dalam pertempuran. Ceritanya terungkap tak lama setelah dimulainya Perang Tiongkok-Jepang kedua. Di bawah pengepungan selama kira-kira 5 hari, Resimen NRA ke-524 yang kalah jumlah membela gudang Sihang yang berlokasi strategis untuk melindungi pasukan yang mundur dan berfungsi sebagai penyangga konsesi asing Shanghai di seberang sungai Suzhou. Kru yang beraneka ragam dari tentara veteran, warga sipil, dan apa yang disebut desertir berjumlah lebih dari 400, bukan 800 seperti yang mereka percayai. Jumlahnya menyusut saat pengepungan berlanjut dan tentara dibantai oleh Jepang. Di seberang sungai, yaitu seberang gudang, adalah zona netral Shanghai yang dihuni oleh campuran kosmopolitan cantik dari China dan orang asing. Mereka awalnya menonton sebuah tontonan di seberang air sambil mengisap koktail, seolah-olah itu adalah teater jalanan gratis. Saat perjuangan 4 hari untuk bertahan hidup hampir berakhir, keberanian tentara Tiongkok diwujudkan dalam aksi bunuh diri. Mereka mengikat granat dan melompat keluar jendela menuju pasukan Jepang di bawah. Tapi dengan begitu banyak fokus intens yang dicurahkan pada aksinya, tidak ada yang bisa disisihkan untuk kehidupan emosional karakternya. Pemirsa sulit untuk terlalu peduli dengan siapa yang hidup atau yang mati. Sutradara Guan Hu dari awal langsung ke dalam kekacauan medan perang yang mengerikan, dengan pemandangan Shanghai yang menjadi abu dan puing-puing yang terbakar. Tentara China dikalahkan, kalah jumlah dan persenjataan. Kota telah jatuh, tetapi satu resimen diperintahkan untuk tetap tinggal
untuk mempertahankan gudang, yaitu pertahanan terakhir simbolis. Surat kabar barat menyebutnya Alamo China. Akan menjadi keajaiban jika pasukan ini dapat bertahan selama 1 hari melawan artileri Jepang yang menghantam tembok pabrik. Guan Hu mendesainnya dengan efek khusus, memberikan adegan pertempuran yang luar biasa, adegan pertempuran yang sangat keras, dan sekuen pertempuran yang diedit dengan kecepatan kilat dari film superhero.